Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan tentang pertimbangan kontrak. Kelompok kami terdiri dari pertama Leonus Tagaol, Banu Ali Wijaya, Ikhwanuddin Khifari, dan saya Muhammad Ifan Maulana. Bab ini menjelaskan bagaimana perekayasa sistem mendukung pengembangan dan pemeliharaan kesepakatan antara kantor proyek dan kontraktor yang akan melakukan atau mengelola pekerjaan detail untuk mencapai tujuan program. Oke, tanggung jawab utama dari manajer teknis atau insinyur sistem adalah satu, mendukung atau memulai upaya perencanaan. Dua, menyiapkan atau mendukung penyusunan rencana pemilihan sumber dan klausula ajakan tentang persyaratan proposal dan kriteria seleksi. Selanjutnya, menyiapkan pernyataan tugas, menyiapkan daftar persyaratan data kontrak atau CDRL, mendukung negosiasi dan berpartisipasi dalam evaluasi pemilihan sumber, membentuk tim terpadu dan mengkoordinasikan sisi pemerintah dari tim gabungan pemerintah dan industri, memantau kemajuan kontraktor, mengkoordinasikan tindakan pemerintah dalam mendukung tugas kontrak. Oke, lalu ada permintaan proposal atau RFP. RFP adalah ajakan untuk proposal. Pemerintah mendistribusikannya kepada calon kontraktor. Ini menggambarkan kebutuhan pemerintah dan apa yang harus dilakukan pihak pemberi penawaran untuk dipertimbangkan dalam kontrak ini. Ini menetapkan dasar untuk kontrak untuk diikuti. Dokumen rekayasa sistem utama yang diserahkan dalam ajakan adalah yaitu pernyataan tentang pekerjaan yang akan dilakukan, definisi sistem, yang spesifikasi yang sesuai dan informasi dasar tambahan yang diperlukan untuk klarifikasi dari dokumentasi ini, lalu definisi dari semua data yang dibutuhkan oleh pelanggan. Dalam TUT ini dicapai melalui penggunaan daftar persyaratan data kontrak atau CTLR. Lalu pernyataan tugas. Pernyataan tugas yang disiapkan untuk ajakan akan mengatur apa yang sebenarnya diterima oleh pemerintah dan menetapkan kriteria untuk menilai kinerja kantor. Persyaratan tugas dinyatakan dalam SOW. Selama fase solicitation, tugas dapat didefinisikan dengan cara yang sangat umum oleh SOO. Oke, seperti gambar di samping, pendekatan solicitation tasking dapat dikategorikan ke dalam 4 opsi dasar, yaitu penggunaan kebutuhan operasional dasar, SOO, SOW, atau spesifikasi detail. Yang pertama, memaksimalkan fleksibilitas kontraktor dengan menyerahkan dokumen persyaratan operasional atau ORT kepada penawar sebagai dokumen persyaratan, misalnya sebagai pengganti SOO atau SOW, dan pihak pemberi penawaran diminta untuk mengusulkan metode pengembangan solusi untuk EORT. Yang kedua, memberikan fleksibilitas kontraktor moderat dengan mengajukan SOO kepada para pemberi penawaran sebagai dokumen tugas bagian C, misalnya pengganti SOW. Pemerintah mengidentifikasi bidang-bidang yang menjadi perhatiannya di bagian M, atau faktor evaluasi untuk memberikan panduan. Bagian L instruksi pada pihak yang menawarkan harus mensyaratkan sebagai bagian dari proposal bahwa pihak yang menawarkan menulis SOW berdasarkan SOO. Opsi yang ketiga, menurunkan fleksibilitas kontraktor dan meningkatkan kejelasan persyaratan kontrak. Keempat, meminimalkan fleksibilitas kontraktor dan membutuhkan kejelasan dan kekhususan maksimum dari persyaratan kontrak. Opsi ini menggunakan invitation for bid atau IFB daripada RFP. Persyaratan data. Sebagai bagian dari pengembang IFB atau RFP, kantor program biasanya mengeluarkan surat yang menjelaskan pengadaan yang direncanakan dan meminta pemimpin tim terintegrasi dan manajer fungsional yang terpengaruh untuk mengidentifikasi dan membenarkan persyaratan data mereka untuk kontak tersebut. Tim atau kantor fungsional yang terkena dampak kemudian mengembangkan deskripsi setiap item data yang dibutuhkan.
Deskripsi harus berdasarkan kinerja dan format harus diserahkan kepada kontraktor selama semua data terkait disertakan. Deskripsi tersebut kemudian dikumpulkan dan diajukan untuk dimasukkan ke dalam ajakan. Lalu dalam beberapa kasus, pemerintah akan mengalihkan panggilan data ke kontraktor. Dalam hal ini penting bahwa panggilan data dikelola oleh tim pemerintah atau kontraktor dan setiap ketidaksepakatan diselesaikan sebelum perubahan kontrak formal yang menyertakan persyaratan data. Ada penekanan saat ini pada pengiriman elektronik data yang diperlukan secara kontrak. Elektronik data ya interchange atau EDI menetapkan standar untuk format komunikasi data yang kompatibel. Lalu ada kontroversi paket data teknis. Pemeliharaan pemeliharaan garis dasar yang terperinci seperti deskripsi sistem as-built biasanya disebut sebagai paket data teknis atau TDP. Bisa sangat mahal dan padat karya. Karena itu beberapa program akuisisi mungkin tidak memilih untuk membeli deskripsi produk ini. Pernyataan-pernyataan berikut yang harus diselesaikan sebelum masalah ajakan. Yang pertama, apa pro dan kontra terkait dengan TTP yang dimiliki kontraktor? Kedua, apa dampak dukungan dan pengadaan kembali? Yang ketiga, apa dampak peningkatan produk? Yang keempat, apa dampak sistem terbuka? Ya, secara umum, pemerintah harus memiliki hak data yang memadai untuk mengatasi masalah siklus hidup, seperti pemeliharaan dan peningkatan produk. Sejauh mana kontrol pemerintah atas konfigurasi dan data diperlukan akan bergantung pada strategi dukungan dan pengadaan kembali. Selanjutnya pemilihan sumber. Pemilihan sumber menentukan pemberi penawaran mana yang akan menjadi kontraktor, sehingga pilihan ini dapat berdampak besar pada risiko program. Prosesnya dimulai dengan pengembangan rencana pemilihan sumber atau SSP yang menghubungkan struktur organisasi dan manajemen, faktor evaluasi, dan metode menganalisis tanggapan pihak yang menawarkan. Area tanggung jawab rekayasa sistem mencakup dukungan pengembangan SPP dengan menyiapkan bagian teknis dan teknis manajemen faktor evaluasi, mengor mengorganisir tim evaluasi teknis, dan mengembangkan metode untuk mengevaluasi proposal penawar, manajemen teknis, dan teknis. Yang selanjutnya adalah Statement of Objective atau SOO. SOO adalah alternatif dari SOW yang disiapkan pemerintah. SOO menyediakan pemerintah tujuan keseluruhan dan dukungan yang diperlukan pihak pemberi penawaran untuk mencapai tujuan kontrak. Penawar menggunakan SOO sebagai dasar untuk menyiapkan SOW yang kemudian dimasukkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari proposal yang dievaluasi pemerintah selama sumbernya pilihan. Tujuannya, SOO mengungkapkan dasar tujuan tingkat atas dari akuisisi dan disediakan dalam RFP sebagai pengganti dari SOW yang ditulis pemerintah. Pendekatan ini memberikan pihak yang menawarkan fleksibilitas untuk mengembangkan solusi yang hemat biaya dan kesempatan untuk mengajukan alternatif inovatif. Kemudian approach. Pemerintah menyertakan ringkasan 1 hingga 2 halaman SOO di RFP dan permintaan yang disediakan oleh penawar SOW dalam proposal mereka. SOO biasanya ditambahkan ke bagian C. RFP dan tidak menjadi bagian dari kontrak. Instruksi untuk kontraktor yang menyiapkan SOW biasanya akan disertakan atau dirujuk oleh bagian L. SOO Development. Langkah 1. Tim RFP mengembangkan serangkaian tujuan kompatibel dengan arah program secara keseluruhan termasuk berikut ini. Yang pertama, persyaratan operasional pengguna. Yang kedua, arah program. Yang ketiga, draft pernyataan teknis dan konsep WSB dan kamus. Kemudian langkah kedua, setelah tujuan program ditentukan, SOO dibangun sedemikian rupa sehingga membahas tujuan yang berorientasi pada produk dan berorientasi pada kinerja persyaratan.
SOO dan Proposal Evaluation. Bagian L, petunjuk untuk offeror. Dari RFP harus menyertakan instruksi kepada pemberi penawar yang membutuhkan menggunakan SOO untuk membangun dan mengirim SOW. Di dalam bagian M, kriteria evaluasi kantor program harus mencakup kriteria di mana proposal termasuk draft SOW kontraktor akan dievaluasi. Karena pentingnya pemerintah pemerintah niat untuk mengevaluasi SOW yang diusulkan harus ditekankan pada bagian L dan M. Pengembangan overall pernyataan kerja pihak pemberi penawar harus menetapkan dan mendefinisikan secara jelas istilah yang dapat dimengerti. Yang pertama, persyaratan non-spesifikasi tugas yang harus dilakukan oleh kontraktor. Yang kedua, apa yang harus disampaikan atau disediakan secara berurutan baginya untuk mendapatkan bayaran. Yang ketiga, data apa yang diperlukan untuk mendukung upaya tersebut. Dan yang terakhir, informasi yang akan menunjukkan bagaimana para penawar akan melakukan pekerjaan yang dapat membedakan mereka dalam evaluasi proposal dan memilih kontraktor. Kemudian ini adalah contoh dari SOO. Selanjutnya adalah Statement of Work atau SOW. SOW adalah pernyataan spesifik dari pekerjaan yang akan dilakukan oleh kontraktor. Ini berasal dari program WBS atau arsitektur sistem. Itu harus berisi minimal pernyataan ruang lingkup dan maksud serta definisi yang logis dan jelas tentang semua tugas yang diperlukan. SOW biasanya terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, bagian pertama adalah ruang lingkup yang mendefinisikan tujuan keseluruhan dari program dan untuk apa SOW berlaku. Bagian kedua, dokumen yang berlaku, mencantumkan spesifikasi dan standar yang dirujuk dalam bagian 3. Bagian 3, persyaratan, menyatakan tugas yang kontraktor harus lakukan untuk menyediakan kiriman. Tugas harus melacak dengan WBS, itu SOW menjelaskan tugas yang harus dilakukan kontraktor. Itu spesifikasi menjelaskan produk. Kemudian Statement of Work, Preparation and Evaluation Strategies. As always, harus ditulis oleh tim terpadu di bagian anggota yang kompeten dan berpengalaman. Tim sebaiknya yang pertama, tinjau dan gunakan WBS yang sesuai dengan kerangka SOW. Kemudian tetapkan tujuan SOW sesuai dengan rencana akuisisi dan rekayasa sistem perencanaan. Yang ketiga, kembangkan garis besar tugas SOW dan daftar periksa. Yang keempat, tetapkan jadwal dan tenggat waktu. Dan yang terakhir adalah kembangkan SOW dan komprehensif dari atas. Kemudian performance based SOW. Istilah SOW berbasis kinerja telah menjadi ekspresi umum yang berhubung dengan tugas SOW di kontraktor untuk melakukan tugas-tugas yang diperlukan untuk memberikan kiriman yang diperlukan, tetapi tidak spesifik mengenai detail proses. Pada dasarnya, semua penabur harus berbasis kinerja, namun SOW yang dihasilkan DoD sebelumnya memiliki reputasi terlalu banyak pengarahan. Tugas SOW yang dikembangkan dengan benar adalah kontraktor tanpa memberitahuinya bagaimana penyelesaian tugas. Kemudian evaluating the SOW. WBS memvalidasi pengaturan logis dari elemen tabur dan penelusuran usaha kerja dikeluarkan di bawah masing-masing elemen WBS. Itu membantu tim terintegrasi untuk memastikan semua persyaratan telah disertakan dan memberikan landasan untuk melacak evolusi program yang mengendalikan perubahan proses. Seperti yang ditunjuk pada gambar 19,4, WPS berfungsi sebagai penghubung antara persyaratan dan SOW. Di masa lalu, DoD biasanya menulis SOW dan
over waktu. Seperangkat aturan informasi yang telah dikembangkan untuk membantu dalam penyusunan mereka, sedangkan pemerintah hari ini umumnya tidak menulis SOW, melainkan lebih sering mengevaluasi SOW yang diusulkan kontraktor. Aturan yang sama dapat membantu dalam peran pemerintahan dari penilai. Statement of Work Rules. Bagian pertama, lingkup. Tidak sertakan pernyataan kerja terarah. Tidak sertakan persyaratan data atau kiriman produk. Di bagian kedua, dokumen yang berlaku. Tidak sertakan dokumen panduan yang hanya berlaku pada PMU pemerintahan, misalnya seri DOD 5000 dan peraturan pelayanan. Kemudian bagian 3 persyaratan. Tidak tentukan tugas kerja dalam hal data yang akan dikirimkan, tidak memesan atau mendeskripsikan atau mendiskusikan data CDRL, oke untuk referensi. Tidak mengungkapkan tugas kerja dalam istilah data, tidak minta kutip atau diskusi di ID, tidak meminta buku pegangan, peraturan layanan, perintah teknis, atau dokumen lain yang tidak ditulis secara khusus sesuai dengan MIL STD 961 sampai 962. Tidak tentukan bagaimana tugas harus diselesaikan, tidak gunakan SOW untuk menggunakan spesifikasi kontrak, tidak tentukan proposal atau kinerja teknis kriteria atau faktor evaluasi, tidak menetapkan jadwal pengiriman, tidak lebih dari menentukan. Kemudian bagian ketiga persyaratan, melakukan tentukan persyaratan kerja yang harus dilakukan di bawah kontrak. Tetapkan tujuan SOW yang mencerminkan akuisisi perencanaan dan perencanaan rekayasa sistem. Sediakan serangkaian tugas yang berharga, mengungkapkan pekerjaan yang harus diselesaikan dalam pekerjaan kata-kata, gunakan harus setiap kali tugas ada wajib. Gunakan will hanya untuk menyatakan pernyataan tujuan atau masa depan yang sederhana. Gunakan WBS sebagai garis besar. Daftar tugas dalam urutan kronologis. Batasi penomoran paragraf hingga sub-level ketiga. Melindungi kepentingan pemerintah. Kemudian yang terakhir, memungkinkan upaya kreatif kontraktor. Oke, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu The Source Selection Plan. The Source Selection Plan ada 3 bagian. Yang pertama, bagian pertama itu menjelaskan organisasi, keanggotaan, dan tanggung jawab tim dalam pemilihan sumber. Bagian kedua, mengidentifikasi faktor evaluasi. Bagian ketiga, menetapkan prosedur rinci untuk evaluasi proposal. Source Selection Organization. SSA bertanggung jawab untuk memilih sumber yang proposalnya paling menguntungkan pemerintah. Dewan Penasihat Pemilihan Sumber atau bisa disingkat SSAC memberikan saran kepada SSA berdasarkan temuan Dewan Evaluasi Pemilihan Sumber atau bisa disingkat SSEB dan pengalaman kolektif anggota SSAC. SSEB menghasilkan informasi yang dibutuhkan SSA dengan melakukan evaluasi komprehensif terhadap setiap proposal over error. Tim peninjau evaluasi teknis mengevaluasi bagian teknis dari proposal untuk mendukung SSEB. Alur proses ditunjukkan pada gambar selanjutnya. PM bertanggung jawab untuk mengembangkan dan menerapkan strategi akuisisi, menyiapkan SSP, dan memperoleh persetujuan SSH atas rencana tersebut. Sebelum permintaan resmi dikeluarkan untuk industri, sistem engineer atau manajer teknis mendukung upaya PM. Penjabat pembuat kontrak bertanggung jawab untuk persiapan permintaan dan kontrak. Komunikasi apapun dengan calon penawar atau penawar, konsistensi SSP dengan persyaratan Federal Acquisition Regulation atau bisa disingkat FFR. Dan DoD FR Supplement atau bisa disingkat DFRS dan pemberian kontrak. Nah, di sini ada gambar arus proses mengenai yang sebelumnya Source Selection Organization. Nah, faktor evaluasi SSP adalah daftar dalam urutan kepentingan relatif dari aspek
aspek proposal yang akan dievaluasi secara kuantitatif dan kualitatif untuk sampai pada penilaian terpadu mengenai proposal mana yang paling dapat memenuhi kebutuhan pemerintah seperti yang dijelaskan dalam ajakan. Gambar berikut akan menunjukkan contoh satu kategori evaluasi biaya siklus hidup. Tujuan dari evaluasi SSP adalah untuk menginformasikan kepada pemberi penawaran tentang pentingnya pemerintah melekatkan pada berbagai aspek proposal dan memungkinkan pemerintah untuk membuat pembedaan yang adil dan beralasan antara proposal. Faktor evaluasi ada 3. Yang pertama itu batasi jumlah faktor evaluasi. Yang kedua, menyesuaikan faktor evaluasi dengan kebutuhan pemerintah, misalnya pesan gabungan dari SOO atau SOW, spesifikasi, CDRL, dan lain-lain. Yang ketiga, biaya selalu menjadi faktor evaluasi. Identifikasi biaya yang akan digunakan dan kepentingan relatifnya dalam penilaian proposal harus diidentifikasi dengan jelas. Dan ini adalah gambar biaya siklus hidup kriterianya 9-10, include, analisis, dan berbagai macam. Nanti rating 7-8 tidak include lengkap biaya siklus hidup analisis, tapi disupport dengan basic dasar-dasar biaya siklus hidup. Rating 5-6 itu rencana untuk biaya siklus hidup analisis sebagai kontrak effortnya dan menjelaskan proses yang akan digunakan. Rating 3-4 rencana biaya siklus hidup analisis sebagai kontrak tapi tidak mendeskripsikan proses yang akan digunakan. Rating poin 0-2 basis klub tidak dialamatkan di bagian proposalnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Pertimbangan manajemen 1. Lingkungan reformasi akuisisi. Tidak ada yang terkait dalam akuisisi sistem juga dalam departemen atau sebagai pemasok. Dapat menghindari mempertimbangkan bagaimana mengelola akuisisi di lingkungan reformasi saat ini. Dalam banyak hal memikirkan kembali cara kita mengelola proses rekayasa sistem secara implisit. Dalam reformasi akuisisi pengelolaan, menggunakan spesifikasi kinerja alih-alih spesifikasi desain terperinci. Pergi keputusan desain di tangan kontraktor. Menunda kontrol konfigurasi oleh pemerintah semuanya adalah langkah-langkah reformasi yang terkait langsung untuk manajemen rekayasa sistem. Teks ini sudah ditangani dan diakui pengelola upaya teknis dalam lingkungan reformasi. Untuk tingkat yang signifikan, rekayasa sistem, proses, dan insinyur sistem secara umum adalah korban dari keberhasilan mereka sendiri di lingkungan ini. Proses rekayasa sistem dibuat dan berevolusi untuk membawa disiplin ke bisnis memproduksi sistem yang sangat kompleks. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa persyaratan dianalisis dengan cermat dan bahwa mereka mengalir ke desain rinci. Itu proses menuntut agar detail dipahami dan dikelola, dan proses telah berhasil. Sejak prosedur tahun 1960-an, bersama dengan kantor program pemerintah, telah menghasilkan seri yang semakin mampu dan dapat diandalkan sistem penggunaan proses yang dijelaskan dalam teks ini. Masalahnya adalah, dalam banyak kasus, kami telah melakukan proses dengan tingkat yang terus meningkat. Kontrol, laporan, dan ulasan. Hasilnya adalah waktu siklus yang diperlukan untuk menghasilkan sistem memiliki meningkat ke tingkat yang tidak dapat diterima, bahkan ketika siklus hidup teknologi telah menurun drastis. 2. Komunikasi, kepercayaan, dan integritas. Jelas, salah satu persyaratan mendasar untuk seorang insinyur sistem yang efektif adalah kemampuan untuk berkomunikasi. Kunci untuk komunikasi yang efektif adalah pemahaman dasar bahwa komunikasi melibatkan dua elemen, pemancar dan penerima.
Bahkan jika kita memiliki pesan yang valid dan kapasitas untuk mengekspresikan posisi kami dalam hal itu memungkinkan orang lain untuk memahami apa yang kita katakan. Komunikasi yang sebenarnya tidak mungkin terjadi jika penerima yang dituju memilih untuk tidak menerima pesan kita. Banyak yang bisa dilakukan untuk mengkondisikan orang lain untuk mendengarkan dan memberikan pertimbangan serius untuk apa yang dikatakan, dan tentu saja kebalikannya sama benarnya. Seseorang bisa kondisikan orang lain untuk mengabaikan apa yang dia katakan. Dia terutama masalah membangun kredibilitas berdasarkan pada integritas dan kepercayaan. Pertimbangan etika. Praktek rekayasa ada di lingkungan banyak kepentingan yang bersaing. Tekanan biaya dan jadwal, perubahan ancaman operasional, persyaratan teknologi, hukum, dan kebijakan, dan perubahan dalam penekanan pada penyesuaian kebijakan dalam cara yang masuk akal adalah beberapa contoh. Ini kepentingan yang bersaing diekspos setiap hari. Sebagai organisasi merangkul produk, integritas, dan pendekatan mengembangkan proses. Teknik komunikasi yang dijelaskan sebelumnya dalam bab ini dan alat rekayasa sistem yang dijelaskan dalam bab-bab sebelumnya dari buku ini memberikan panduan untuk insinyur dalam secara efektif mengadvokasi pentingnya aspek teknis produk dalam lingkungan persaingan kepentingan ini. Akan tetapi, apa yang dilakukan para insinyur ketika menurut pendapat mereka, tim terpadu atau kepemimpinannya tidak memberikan penekanan yang memadai pada masalah teknis? Pertanyaan ini menjadi sangat sulit di kasus keamanan produk atau ketika kehidupan manusia berada di mempertaruhkan. Tidak ada seperangkat ataupun eksplisit yang mengarahkan individu dalam menangani masalah integritas etika. Etika adalah tanggung jawab semua orang di tim terpadu. Insinyur sementara jelas menganjurkan aspek teknis dari integritas solusi tidak memiliki peran khusus sebagai etis pengawas karena pengetahuan teknis mereka. George menyarankan sebagai aturan praktis bahwa para insinyur dan orang lain dalam organisasi besar secara moral diizinkan untuk mempublikasikan informasi tentang keamanan suatu produk jika kondisi terpenuhi seperti berikut. Yang pertama, jika kerugian yang akan dilakukan oleh produk untuk publik adalah serius dan besar. Yang kedua, jika mereka membuat kekhawatiran mereka diketahui oleh mereka atasan. Yang ketiga, jika tidak mendapatkan kepuasan dari atasan langsung mereka menghabiskan saluran tersedia dalam operasi, termasuk pergi kepada dewan direksi atau setara. Yang keempat, orang tersebut harus memiliki bukti yang terdokumentasi itu akan meyakinkan yang masuk akal, tidak memihak pengamat bahwa pandangannya tentang situasi adalah benar dan kebijakan perusahaan salah. 5. Harus ada bukti kuat bahwa membuat informasi publik justru akan mencegah terancamnya bahaya serius. Ringkasan. Materi yang disajikan dalam buku ini difokuskan pada rincian rekayasa sistem klasik proses dan peran insinyur sistem sebagai praktisi utama di mana kegiatannya termasuk dalam proses yang bersangkutan. Proses rekayasa sistem yang dijelaskan telah berhasil digunakan
baik dalam DoD dan pengembangan produk komersial selama beberapa dekade. Dalam pengertian itu, sedikit materi baru atau revolusioner telah diperkenalkan dalam teks ini. Sebaliknya, kami telah mencoba menggambarkan hal ini terbukti proses pada tingkat detail yang membuatnya logis dipahami sebagai alat yang digunakan untuk merencanakan, merancang, dan mengembangkan produk yang harus memenuhi satu set yang ditentukan persyaratan. Dalam DoD, insinyur sistem harus mengambil peran manajer teknik. Pada program atau proyek ditugaskan, mereka harus memahami bahwa peran insinyur sistem tentu berbeda dari normal untuk fungsional yang sangat terspesialisasi insinyur. Namun, juga berbeda dari peran yang dimainkan oleh pengelola program dalam arti tertentu. Peran insinyur sistem adalah orang yang rumit, berusaha untuk menyeimbangkan masalah teknis dengan tekanan manajemen nyata yang berasal dari biaya, jadwal, dan kebijakan. Insinyur sistem seringkali adalah orang di tengah, jarang posisi yang nyaman. Ini teks telah ditujukan untuk individu itu. Mungkin sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata-kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.